mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang keras ya suara saya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sekarang menginjak pada modul kelima ya, para ibu semuanya, dari pertemuan P2K2 ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, semangat ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Pada modul kelima ini ya, modul kelima ini yaitu membahas tentang kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia ya. Kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Kemarin kita udah bahas ya sesi-sesi yang ke belakang. Kita sekarang menginjak pada sesi yang kelima, sesi ke-14 ya, tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia ya. Baik, kita udah bahas ya sesi yang 13, 12, 13 udah ya. Sekarang kita menginjak pada sesi yang ke-14, yakni pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Oke ya. Oke. Ini kita bahas langsung ke langkah 3 ya. Kemarin langkah 2-nya udah ya. Oke, langkah 3-nya. Nah, para ibu semuanya, anggota PKH, anggota KVM, penerima manfaat, keluarga penerima manfaat yang saya banggakan ya. Ya, dalam langkah 3 ini kita akan membahas tentang kondisi, ada 3 kondisi ya. 3 kondisi lansia yang akan kita pelajari ya. Kondisi fisiknya, pertama, yang kedua kondisi psikososialnya, dan ketiga kondisi spiritualnya ya. Jadi ada kondisi fisiknya, kondisi psikososialnya, dan kondisi spiritualnya ya. Aduh Pak, tengah lartos cina kumaha itu maksudna. Nah, gitunya. Aya kondisi keayaan awakna, nyabunya aya keayaan jiwana, aya keayaan mentalna. Oke, kurang ngebahas keyakinan anak, spiritualna, keyakinan karena agama, keyakinan karena takdir hirup. Nah itu. Nah, ini peserta dibagi 3 kelompok ya. Ini membahas tentang kelompok ngebahas fisik ya, kondisi fisik. Yang kedua ini membahas kondisi psikososial ya. Yang ketiga yang ini membahas kondisi spiritual ya, keyakinan, agama, keyakinan ya. Oke ya, itu. Paham semuanya? Paham ya? Ya, kita lanjut ya. Nah, masing-masing kelompok ini ya, masing-masing kelompok memperhatikan kondisi tersebut ya. Meratoskeun karena kondisi tersebut. Terus orang obrolkeun, orang diskusikan permasalahan umum yang terjadi dalam ketiga kondisi itu nya, kondisi fisik, kondisi badana, kondisi sosialna, kondisi psikososialna, oke, kondisi keyakinan spiritualnya nya, oke nya. Nah, oke, lanjut diskusikan ya, kita obrolkan ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke ya. Nah, kita break dulu, ada komat dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang seharusnya dilakukan lansia agar sehat dan bahagia? Nah, ini yang perlu didiskusikan. Naon wae anu pura-pura kurang ya dilakukan ke lansia agar kata lansia teh sehat secara jasmani dan secara jasmaninya ya, sehat dan bahagia. Jadi lansia teh naon Pak? Kita bahas ke belakang kemarin udah ya, lansia itu adalah orang yang usia di atas 70 tahun, itu lansia ya. Itu ya. Nah, membahas hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia ya. Jadi kita juga orang akan ngebahas ya, naon wae anu kira-kira tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang tua kita, itu lansia itu ya, tidak boleh ya. Nah itu. Nah, bagaimana lansia yang sulit perilakunya kita hadapi? Bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Bagaimana menghadapinya? Ini ya, ada tiga kerjaan yang kita bahas ya. Pertama, apa yang seharusnya yang dilakukan lansia agar sehat bahagia. Yang kedua, membahas hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Yang ketiga, bagaimana lansia sulit perilakunya, cara menghadapinya. Jadi orang kumaha cara menghadapan lansia anu kalakuan teh memang sulit gitunya, hese kumaha diaturna tah gitunya. Tah sulit ngerti kahayangna, nah itunya. Nah, ya, ini menambahkan sekedar informasi ya yang juga dapat dilakukan untuk memahami lansia ya. Ini informasi tambahannya. Bagaimana tipe lansia ya. Nah, tipe lansia tehnya. Jadi tiap lansia itu ya, tiap lansia yang orang yang 70 tahun ke atas yang sudah orang-orang tua kita ini ya, itu dapat saja mengalami permasalahan yang satu beda dengan masalahnya dengan lansia yang lain. Ini. Jadi
Jadi lansia satu mah permasalahannya seperti ini, lansia yang kedua mah yang lainnya seperti ini. Nah ini. Nah tiap lansia itu dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun beda penanganannya. Ini mah misalkan permasalahannya memang sama permasalahannya, misalkan ini gara-gara ini. Nah ini juga permasalahannya, cara menanganinya itu berbeda ya. Selanjutnya ya penanganan permasalahan yang disesuaikan dengan kondisi lansia. Jadi bagaimana kita menangani, jadi bagaimana orang ngabereskeun ya permasalahan anu aya di lansia, kondisi lansia secara fisik nya, secara awakna, secara jasmanina nya, secara badana maupun secara jiwana atanapi secara mentalna. Nah ini ya. Oke. Ada lansia ya, yang mengalami kekerasan. Nah ini lansia juga banyak yang mengalami kekerasan. Nah itu biasanya ya ini dilakukan oleh orang-orang sekitarnya juga, seperti anaknya ya, mohon maaf ya, anaknya, mungkin menantunya, keluarganya, kerabatnya, bahkan tetangganya juga ya. Nah ini berikan contoh kita lihat dulu ya dalam tayangan filmnya halaman 6 tentang kekerasan terhadap lansia. Nih ya. Lihat ya. Nah, sekarang tugas saya adalah pada ibu memberikan lembar kerja keterbatasan lansia. Nah, ini lansia, ibu pasti tahu keterbatasan lansia. Tidak secara badannya, misalkan fisiknya tidak susah mendengar, misalkan ya, korek lah coba Sunda nama, atau misalkan ini susah berjalan, mulai lelah gitu ya, misalkan karena tulang kropos ya, sendi kropos itu, ini secara fisik ya. Ini keterbatasan lansia. Atau misalkan dari segi mental cepat tersinggung ya, itu ya karena mungkin teman-temannya sudah tidak ada, atau misalkan dia kesepian ya, itu lansia, kita harus dimaklumi ya. Itu juga kita mungkin orang tua juga kita mungkin saja mengalami hal seperti itu ya. Itu jadi kita harus memaklumi kalau lansia itu banyak sifat-sifat anehnya ya. Nah ini udah melihat kan kriterianya halaman 6 ya, udah. Oke. Nah, jadi pesan-pesannya gini ya, dari riset itu ya, dari riset halaman ini kekerasan terhadap lansia itu ya, gambaran lansia ya yang sudah mengalami keterbatasan itu kadang-kadang berada pada situasi yang tidak aman gitu, karena hak-haknya dilanggar. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia ya. Kebanyakan kita sendiri ya sudah tidak sadar bahwa padahal lansia itu butuh, dia itu bimbingan, butuh dia itu bolongan ya, butuh semangat, dia butuh dia teman curhat. Itu lansia itu harus perhatikan seperti itu ya. Ya orang-orang tua kita itu ya. Jadi kita itu jangan sambil lalu saja gitu ya terhadap lansia itu. Kita harus betul serius ya menangani lansia ini ya. Jadi akhirnya saya tegaskan, tindakan orang di sekitar lansia ya yang membiarkan lansia tidak ya, tindakan orang ya kalakuan jami anu sekitar lansia tapi ngambiarkeun kana lansia ke orang tua kita yang sudah sepuh itu tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai manusia. Nah itu adalah penelantaran terhadap lansia. Nah itu termasuk penelantaran ya ibu. Misalkan orang tuh merhatikan hak-hakna naon we Pak? Ya hak kesehatanana, hak makana, hak pakaiana, hak sandang pangan dan sebagainya, yaitu hak-hakna makan dan sebagainya itu harus diperhatikan ya. Nah, apabila lansia mengalami hal-hal yang merugikan terhadap dirinya, misalkan lansia teh lansia teh mengalami hal-hal yang merugikan terhadap dirinya, itu termasuk hal-hal yang membahayakan ya Bu. Ya Bu ya, membahayakan lansia baik secara fisiknya, badana maupun psikisnya. Maka itu termasuk kekerasan terhadap lansia. Lagi-lagi ya, apabila lansia mengalami hal-hal yang merugikan buat dirinya, membahayakan buat dirinya secara fisik maupun ya secara awak, secara mental ya, itu termasuk kekerasan terhadap lansia ya. Nah, bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit? Nah, ini ya permasalahannya. Lansia kan karakternya bedegong, misalkan sulit, kekeh. Nah, ini orang tua kita misalkan banyak yang seperti itu. Ya kita melakukan pendekatan lah. Ya, kita melakukan pendekatan pribadi gitu ya, meminta nasihatnya itu ini bagus ya. Kita menghormati, menghargai lansia sebagai orang tua, yaitu ya kita jangan ulah sarwana, coba Sunda namanya ulah sarwana kumaha nyahareupan lansia, kita orang kudu ngelehan gitu nya. Kita menghormati, menghargai lansia karena lansia itu adalah orang-orang tua kita juga ya. Kedua, bersikap sabar dan bijaksana ya terhadap
perilakunya memang dah sok ada araranehnya kelakuan lansia mahnya. Nah misalkan tuh umum jeung anu biasa-biasanya karena memang dia itu sudah sepuh ya, ada hal-hal mungkin ada tekanan-tekanan yang lain ya gitu ya, ada tekanan-tekanan yang lain. Yang ketiga memberikan kasih sayang, menjadi pendengar yang baik. Jadi dengekeun lansia mahnya ulah disanggah, ulah didebati dengekeun we kumaha hayang manehna nya gitu. Terus deui lakukan pendekatan pribadi nya, meminta nasihatnya. Wah itu lansia begitu atoheun nya gitu-gitu mah nya. Lebih senang dia itu ya, meminta pengalamannya karena dia itu ingin dihargai ya sebagai orang tua. Nah, terus beri kesempatan ya terhadap apa yang disukainya. Contoh misalkan mandi mah beliau itu mandinya senangnya pada jam sekian, makan senangnya pada jam sekian, kita hargai ya. Terus dia sepanjang itu tidak membahayakan buat dirinya sebagai seorang lansia yaitu ya. Nah, kondisi permasalahan biologis lansia ya hubungannya dengan orang lain ya. Ini perubahan-perubahan yang ada di lansia kurang terang ciri-cirina pemahanya, perubahan emosina, perubahan fisiknya udah jelasnya misalkan kulit keriput ya, penglihatan udah mulai kabur, kaki berjalan susah ya, cepat lelah. Nah itu secara fisik hanya itu. Nah perubahan secara emosi, nah dia itu misalkan udah kesepian, merasa teman, karena apa kesepian itu karena temannya udah mulai pada hilang ya, berkurang, takut tersingkirkan, terus dia itu takut meninggal ya itu ya, dan sebagainya. Banyak kasihan biasanya kan lansia seperti itu karena itu dari segi emosinya. Jadi udah ada kondisi permasalahan lansia itu, pertama fisik, kedua psikososialnya itu tadi hubungannya dengan orang lain ya udah mulai araraneh ya, udah mulai berubah ya itu. Terus perubahan sikapnya, perilaku biasanya sikap nateng serubah lansia mahnya, orang-orang sekarang mahnya bapak-bapak aki-aki ini mahnya cenderung diam di rumah nya, gerakannya lambat, susah pergi jauh ya gitu, suka meramun, suka murung, suka melamun ya, dan sebagainya ya. Nah, itu. Terus hubungan dengan tetangga kurang ya, karena dia tidak bisa kemana-mana ya terus kebutuhan spiritualnya misalkan ya jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur. Nah, itu biasanya karena dia kesal, karena dia tidak sabar, karena dia udah tidak punya teman ya, karena fisik merasa udah lelah gitu ya, tidak tabah dalam menghadapi kondisi penuaan, yaitu selalu menunjukkan super powernya. Kadang-kadang lansia juga egois ya, dia itu tidak boleh kita layani dengan semaunya kita ya, kita harus mengalah kata kita juga ya, kita harus menganggap dia benar, menganggap kata-kata dia itu harus benar gitu ya. Nah gitu, jadi seperti itu ya permasalahan kondisi tentang lansia, baik secara fisik maupun perubahan emosi secara psikososial, perubahan emosi ya, maupun spiritual, perubahan rohani. Nah bagaimana cara melayani lansia? Pertama, tidak mengucilkan ya, ini terakhir ya. Bagaimana kita cara melayani lansia, prinsip-prinsipnya? Pertama, kita tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, tidak marah-marah, tidak tersinggung. Kita kalau menghadapi lansia jangan cepat tersinggung ya. Memang itu biasanya anu tersebut mahnya, jadi sok rada ngomongna bisa kenal itu ya. Kedua, tidak membesarkan masalah ya, tidak membesarkan masalah, tidak boleh ya. Yang ketiga, kita menghindari belas kasihan yang berlebihan, tidak boleh ya, itu tidak boleh yang terlalu lebay terhadap lansia ya gitu. Keempat, kemandirian ya, memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Kita puji lansia itu, hebatnya dia waktu muda seperti apa, kelebihannya apa yang menonjolnya, kita agung-agungkan ya, biar dia bangga, dia biar bergairah, biar dia semangat ya. Nah, libatkan keluarga sebagai pemecah masalah, libatkan keluarga lansia dalam setiap permasalahan ya. Jangan kita sendiri yang membahas masalah itu, tapi kita libatkan keluarga kita misalkan ya, bagaimana ini ngurusin kakek-kakek kita yang sudah sepuh ya, kita musyawarahkan. Nah itu ya, jadi seperti itu tentang masalah lansia. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita praktekkan di rumah bagaimana menghadapi lansia ya, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Oke, kondisi lansia yang barusan dibahas seperti itu. Bagaimana gambarannya, bagaimana prinsip melayani lansia ya, biar kita tahu bagaimana sifat-sifat lansia, kita nanti lebih paham lagi nanti di rumah kita sendiri masing-masing ya, kalau kita punya lansia. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau tidak ada pertanyaan, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.